Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Natasha Putri. Pada pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi Debian 9.5 menggunakan CLI di VirtualBox. Berikut adalah topologi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan real device, yaitu laptop saya, dan menggunakan mesin virtual, yaitu VirtualBox, yang nantinya akan diinstal Debian 9.5. Di sini saya menggunakan dua adapter, yaitu bridge adapter dan host only. Bridge adapter ini berfungsi untuk mengakses data-data yang berasal dari luar. Sebelum melakukan penginstalan, ada hal-hal yang harus disiapkan, seperti aplikasi VirtualBox. Yang kedua, file ISO 9.5. Yang ketiga, real device, yaitu laptop atau komputer. Dan yang keempat, laptop kalian atau komputer kalian harus tersambung ke dalam internet. Yuk langsung aja kita lanjut ke tahap penginstalan. Pertama-tama, yang kita lakukan yaitu kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Selanjutnya di sini kita klik New untuk membuat mesin virtual yang baru. Lalu untuk nama yang digunakan yaitu Debian Natasha. Di sini kalian bisa ganti namanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Untuk machine foldernya, kita pindahkan path-nya ke atau new volume. Di sini kita buat folder baru aja dengan menggunakan nama Debian Natasha 9. Kita klik, kita pilih. Lalu untuk type-nya yaitu Linux dan versinya yaitu Debian 64-bit. Di sini untuk versinya kalian sesuaikan saja dengan versi dari laptop kalian, menggunakan 64-bit atau 32-bit. Jadi kita next. Untuk memory size yang kita gunakan, di sini kita ikuti saja rekomendasi dari VirtualBox-nya. Di rekomendasi untuk memory size-nya sebesar 1024 MB atau setara dengan 1 GB. Jika sudah, kita next saja. Untuk hard disk-nya di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Jika udah, kita create. Lalu untuk type dari file hard disk-nya yaitu VDI atau VirtualBox Disk Image. Lalu kita next. Untuk penyimpanan hard disk fisiknya kita pilih yang dynamically allocated. Kita next aja. Dan untuk file location-nya dan size-nya di sini saya pindahkan ke atau new volume. Di sini kita simpan di folder yang sebelumnya kita buat. Kita save. Karena kalau kita menyimpannya di local disk C, pada saat penginstalannya akan terasa berat. Lalu untuk size hard disk-nya di sini saya menggunakan 300 GB. Itu kita create. Selanjutnya kita setting mesin virtual yang sebelumnya kita buat. Di sini kita klik setting. Selanjutnya kita pilih network. Pada topologi saya sudah jelaskan bahwa adapter yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu bridge adapter dan yang kedua host only. Di sini kita ganti attach to-nya menjadi bridge adapter dan adapter 2-nya kita enablekan dulu, lalu kita ganti menjadi host only. Nah, jika sudah kita klik OK. Selanjutnya kita start virtual mesin yang kita buat. Kita klik start. Selanjutnya di sini akan diminta untuk memasukkan file ISO Debian 9.5. Di sini kita masukkan file ISO Debian 9.5. Selanjutnya kita start.
Di sini kita diminta untuk memilih tipe penginstalan yang kita mau. Di sini saya akan menggunakan penginstalan berbasis CLI. Jadi di sini kita pilih install karena kita ingin menginstalnya dengan menggunakan basis CLI. Ketika kita ingin melakukan penginstalan secara GUI, kita akan pilih graphical install. Di sini kita sudah tidak bisa menggunakan mouse kita. Karena kita tidak bisa menggunakan mouse kita, di sini kita menggunakan keyboard. Kita tekan enter. Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih bahasa. Di sini bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Inggris. Lalu untuk territory or area-nya kita pilih other karena di sini tidak ada Indonesia. Lalu kita pilih Asia. Dan di sini kita cari Indonesia karena kita berada di Indonesia. Lalu untuk country to base default locale setting on-nya kita pilih United Status. Untuk selanjutnya untuk primary network interface-nya atau network utama yang digunakan, di sini kita pilih NPOS 3. Untuk hostname-nya di sini kita bisa skip atau kita pilih yang go back. Lalu untuk konfigurasi networknya di sini saya akan menggunakan konfigurasi secara manual. Di sini kita pilih configure network manually. Sebelum kita mengisi IP address-nya, kita cek terlebih dahulu IP yang dibagikan oleh Wi-Fi yang tersambung pada laptop kita. Kita klik status, lalu details. Di sini tertera bahwa IP yang tersambung pada laptop kita menggunakan IP 192.168.43.169 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Selanjutnya kita setting IP address untuk mesin virtual kita. Di sini IP yang digunakan tidak boleh sama dengan IP yang sudah tersambung ke dalam laptop kita. Di sini kita gunakan IP yang masih satu network dengan IP yang dibagikan dari sumber internet kita. Untuk IP address-nya di sini saya menggunakan 192.168.43.26. Jika sudah, kita continue. Lalu untuk netmask-nya kita gunakan 255.255.255.0. Jika udah, kita continue lagi. Untuk gateway yang digunakan yaitu 192.168.43.1. Selanjutnya kita pilih continue. Untuk name address servernya di sini kita bisa biarkan default saja. Kita pilih yang continue. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan hostname. Di sini hostname yang saya gunakan yaitu nama saya, yaitu Natasha. Jika sudah, kita continue. Untuk domain name-nya kita bisa skip aja, kita pilih yang continue. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password. Di sini kita buat password. Di sini kalian bisa menggunakan password sesuai dengan keinginan kalian. Jika sudah, kita pilih yang continue, lalu kita ketik kembali password yang sebelumnya dibuat. Jika sudah, kita pilih continue. Di sini untuk full name-nya kalian bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan nama saya lagi, yaitu Natasha Putri. Jika sudah, kita continue. Untuk username for your account, ini adalah username yang nantinya akan digunakan pada saat kita login. Di sini saya menggunakan nama saya lagi. Jika sudah, kita klik continue. Selanjutnya kita diminta untuk membuat password. Password ini nantinya akan digunakan pada saat kita ingin login.
Lalu ketikkan ulang password yang kalian buat sebelumnya. Jika sudah, pilih yang continue. Selanjutnya kita diminta untuk memilih kota yang sekarang kita tinggali. Di sini saya berada di Jawa Barat. Di sini kita pilih yang Western. Jika sudah, kita enter saja. Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih metode partisi yang kita akan buat. Di sini saya menggunakan metode manual. Kita pilih manual, kita tekan enter. Selanjutnya kita pilih yang SCS I3 karena kita akan membuat partisi baru. Apakah kita akan membuat partisi yang baru? Di sini kita tekan yes. Untuk membuat partisi yang baru, kita pilih yang free space. Karena kita akan membuat partisi yang baru, di sini kita pilih yang create a new partition dan enter. Untuk size partisi yang pertama, kita gunakan 100 GB. Jika sudah, kita pilih yang continue. Lalu untuk tipe dari partisinya, kita pilih yang primary. Selanjutnya kita pilih yang beginning. Jika sudah, kita pilih yang done setting up the partition. Selanjutnya kita buat partisi yang kedua. Lalu kita pilih lagi yang create a new partition. Untuk partisinya di sini saya menggunakan 8 GB. Lalu kita pilih yang continue. Lalu kita pilih yang logical. Selanjutnya kita pilih beginning. Untuk penggunaannya kita ganti ke swap area. Lalu jika sudah, kita dan setting up the partition. Lalu kita buat lagi partisi yang ketiga. Lalu pilih lagi create a new partition. Untuk partisi yang ketiga, kita masukkan sebesar 100 GB. Jika sudah, kita pilih continue. Untuk tipe partisinya, kita pilih yang primary. Kita pilih yang beginning. Lalu untuk US-nya, kita menggunakan ext4. Untuk mount point-nya, kita ganti dengan memilih enter manually, lalu kita ganti menjadi data. Lalu kita klik continue. Jika sudah, kita pilih yang don't setting up the partition. Kita buat lagi partisi yang terakhir. Kita create yang baru. Lalu untuk size-nya kita gunakan sisanya saja. Lalu kita pilih yang continue. Untuk penggunaannya kita ganti ke ext3. Lalu mount point-nya kita ganti lagi dengan memilih enter manually. Lalu kita ganti menjadi data 2. Jika sudah, kita pilih yang continue. Lalu kita done setting up the partition. Jika semua partisinya sudah dibuat, kita pilih yang finish partitioning and write change to disk. Di sini, jika semua partisinya sudah benar, kita pilih yes. Di sini kita tunggu penginstalannya hingga selesai. Di sini proses penginstalannya memang sedikit agak lama ya. Selanjutnya
di sini yaitu scan another CD or DVD. Karena kita tidak akan melakukan scan, di sini kita pilih yang no. Untuk use a network mirror-nya, di sini kita pilih juga no karena kita tidak menggunakan jaringan bayangan. Di sini kita pilih yang no. Pada bagian ini kita pilih yang no karena kita tidak akan berpartisipasi dalam survei penggunaan paket. Pada bagian ini kita diminta untuk memilih software yang nantinya kita install. Karena kita menggunakan basis CLI, di sini kita pilih yang SSH server dan standar system utilities. Untuk menambahkan bintang atau menghapus bintang, kita gunakan spasi. Jika sudah, kita pilih yang continue. Di sini kita klik yes untuk melakukan booting. Lalu untuk device bootnya kita pilih yang hard disk. Selanjutnya di sini kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Sekarang instalasinya sudah selesai. Di sini kita pilih continue untuk merestart. Di sini virtual machine yang kita gunakan sedang melakukan restart. Di sini kita login menggunakan username yang sebelumnya kita sudah buat. Sebelumnya saya membuat username dengan nama Natasha Putri. Lalu kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita masukkan perintah SU, yaitu super user, untuk masuk ke user yang kita gunakan, dan di sini kita masukkan passwordnya lagi. Di sini terlihat bahwa Debian kita sudah bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan mencoba meremote virtual machine Debian 9.5 saya menggunakan putih. Pertama-tama, kita cek dulu IP address yang kita gunakan pada Debian 95 ini dengan menggunakan perintah IPA. Di sini terlihat bahwa IP yang saya gunakan yaitu 192.168.43.26/24, sama seperti dengan IP yang sebelumnya saya sudah konfigurasi pada proses penginstalan. Untuk meremote-nya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi putih. Untuk hostname-nya, kita masukkan IP address yang digunakan oleh mesin virtual kita, yaitu 192.168.43.26 dengan menggunakan port 22 dan connection type-nya ialah SSH. Di sini session-nya kita beri nama Debian 9.5. Lalu kita open. Jika hasilnya seperti ini, maka kita berhasil melakukan remote virtual machine Debian kita menggunakan putih. Selanjutnya kita login menggunakan username yang sudah kita buat, yaitu di sini saya menggunakan username Natasha Putri. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi perintah SU atau super user. Masukkan passwordnya lagi. Kita sudah dapat menggunakan virtual machine kita dengan meremote-nya menggunakan putih.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.